إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia yang Allah curahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah. Sempurnanya nikmat yang Allah curahkan kepada kita sehingga kita bisa bersimpuh di tempat yang mulia ini dalam rangka takarub pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam rangka rukuk dan sujud kepadanya, dalam rangka mohon ampun kepadanya. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar amal ibadah kita menjadi amal soleh, amal yang makbulah, amal yang memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian pula salat dan salam para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai huswatun hasanah, rahmatan lil alamin di dunia ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dihidupkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ramadan sudah di depan mata kita. Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, bulan yang Allah muliakan. Dan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan bulan Ramadan. Dan layak dan pantas kita pun sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan, mengagungkan bulan Ramadan dengan mengisi bermacam ibadah kepadanya. Ya mungkin sekitar 10 hari lagi atau 11 hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Tergantung pemerintah yang mengumumkan, kan hak pemerintah untuk menetapkan kapan masuknya bulan Ramadan. Ada amal yang luar biasa di bulan Ramadan, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala masukkan satu ayat dalam rangkaian surat Ramadan tentang doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa di bulan Ramadan dan memperbanyak doa di bulan Ramadan. Allah mengatakan dalam hadis, dalam ayatnya yang ayat ke-186, 184-nya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, 185-nya masih alternatif antara mau laksanakan atau tidak, bayar fidyah atau tidak. 185-nya kewajiban ketetapan Allah tentang saum Ramadan. Barulah ayat ke-80, 186 yang tentang doa. Allah sisipkan ayat ini dalam masalah Ramadan. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala ayat ini? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika hamba-hambaku menanya kepadamu tentang aku. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan kepada mereka hamba-hambaku, aku qarib, aku dekat dengan mereka. Ujibud da'wata da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan. Aku akan memberikan semua apa yang diinginkan oleh hamba. Semua hamba itu minta kebaikan kepada aku akan berikan kepadanya. Aku kabulkan semuanya. Ujibud da'wata da'i idza da'an. Jika dia minta kepada aku. Syaratnya 3 syarat yang Allah katakan dalam ayat ini. Ujibud da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Agar mereka hamba-hambaku itu selalu dalam ketaatan kepadaku. Selalu dalam apa yang aku perintahkan kepadanya dilakukan. Apa yang aku larang darinya maka ditinggalkan. Wal yu'minu bi, dan dia beriman kepadaku.
Iman yakin kita bahwa Allah tabaraka wa ta'ala satu-satunya zat yang kita ibadati hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ibadah termasuk, karena sholat, karena doa termasuk ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Maka ibadah itu hanya tertuju pada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga, lalu mersyudun, agar mereka selalu dalam irsyad, dalam tuntunan bimbingan Allah tabaraka wa ta'ala. Asbabun nuzul turunnya ayat ini, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir menjelaskan kepada kita tentang banyak ya. Ada empat asbabun nuzul, tapi satu yang kita lihat. Datanglah seorang Arab Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Arabiyan qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Arab Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata orang Badui ini? Aqaribun rabbuna, apakah Rabb kami itu dekat dengan kami? Fanunaji, dan cukup bagi kami berbisik dengan suara yang lembut berdoa kepadanya karena dekatnya Allah tabaraka dengan kita. Atau ambaidun, atau jauh Allah dengan kita, amat jauh sekali Allah dengan kita. Fanunadi, dan kita harus berteriak minta kepada Allah tabaraka wa taala. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diam. Kenapa enggak bisa menjawab? Inilah akhlak yang luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menjawab kalau memang belum ada wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Makanya ucapan, perbuatan, akhlak, perilaku Rasulullah wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ucapan, perbuatan, akhlak, perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Ketika orang Arab Badui nanya kepada Rasulullah SAW, enggak langsung menjawab. Diam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menjawab dari atas arsy-Nya. Subhanallah. Allah mendengar, melihat, menyaksikan, mengetahui semua tindak tanduk apa yang dilakukan oleh hamba-Nya, oleh makhluk ciptaannya. Termasuk orang Arab Badui ini nanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah berdiam, Allah yang menjawabnya. Dan banyak dalam Al-Quranul Karim yang seperti ini, banyak, nggak sedikit. Salah satunya ayat ini. Kemudian Rasulullah SAW ketika diam, Allah menjawab. Turunlah ayat ini. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jawaban ini disampaikan kepada orang Arab Badui ini yang minta ketegasan dari Rasulullah bagaimana cara berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ikhwani fillah, Allah azani Allah wa iyyakum ajmain. Di sini pun kita lihat bagaimana orang Arab Badui menanyakan. Allah enggak langsung diam, enggak langsung, tapi Allah katakan wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Allah jawab, aku dekat dengan kalian. Karena dekatnya Allah dengan kita, maka akhlak dalam berdoa kepada Allah tabaraka wa taala tidak perlu harus berteriak-berteriak. Enggak perlu pakai speaker, mengganggu orang, mengganggu tetangga, mengganggu lingkungan. Dan alhamdulillah pemerintah pun telah melarang hal seperti itu. Agar tidak pakai speaker keras-keras mengganggu. Subhanallah. Ini orang ini tahu dia. Kalau dekat cukup berbisik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan qarib, aku dekat dengan kalian. Maka berdoa itu dengan cara berbisik kepada Allah tabaraka. Ini akhlak berdoa kepada Allah azza wa jalla. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahih? Diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan tentang wa iza sa'alaka. Kalimat ini, wa iza sa'alaka, jika hamba-hambaku nanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala wa iza sa'alaka, makna iza sa'aluka anil ma'budi. Jika hamba-hambaku nanya kepadamu tentang zat yang kau ibadati, tentang Allah tabaraka yang kau ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fakhbirhum, maka sampaikan kepada mereka annahu qaribun, Allah itu dekat dengan mereka. Ada dua ayat dalam Al-Quran Karim menjelaskan dekatnya Allah dengan hamba-Nya. Dalam surat Qaf, lebih dekat daripada ulat leher kita.
Dalam surat Al-Waqiah, Allah lebih dekat dari kalian ketika Allah mencabut nyawanya. Kita saksikan orang tua kita kah, anak kita kah, istri kita kah, tetangga kita yang cabut nyawanya oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Wa anna aqrabu minkum. Kami lebih dekat daripada kalian. Dekatnya Allah Subhanahu wa taala sampai Rasulullah katakan, sampai Allah tabaraka wa taala menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai putus sandal kalian minta kepada Allah azza wa jalla. Doa kita tergantung kepada Allah azza wa jalla. Makanya Imam Ibnu Qurtubi mengatakan di sini, faqbiru man qaribun yusnibu ala taatihi. Hendaklah mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yujibu du'aihi, Allah akan mengijabah doa kalian. Wa ya'lamu ma yaf'aluhul 'abdu, dan Allah mengetahui semua perbuatan hamba-hambanya, min siyamihi wa salatihi wa zikri wa kullu amalihi. Allah mengetahui semua perbuatan hambanya, baik sholatnya, ibadahnya, saumnya, zikirnya. Semua Allah mendengar, Allah mengetahui, Allah melihatnya. Semua apa yang dilakukan oleh hambanya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jelas dalam itu katakan bagaimana kita memperbanyak doa di bulan Ramadan. Nah, hadis Rasulullah SAW yang sahih dikeluarkan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, nomor hadisnya 3594. Demikian pula dikeluarkan oleh Imam Jami'ul Saghir, ya Sahih Jami', nomor hadisnya 3300. Apa kata Rasulullah SAW di Hurairah radhiyallahu anhu? Qala Rasulullah SAW, salah satu dakwatin mustajabah. Ada 3 kondisi yang membuat ijabah doa itu dijabah oleh Allah tabaraka wa taala. Tidak ada hijab. 3 kondisi. 3 keadaan, 3 waktu, 3 keadaan. Apa kata Rasulullah SAW? Ad-du'a'u shaimin. Pertama, doa orang yang saum. Makanya perbanyak saum sekarang ini sebelum masuk Ramadan. Latih kita untuk saum. Supaya kita nggak kaget nanti. Banyak orang kadang-kadang kaget masuk Ramadan. Kenapa? Nggak terbiasa saum dia. Baru saum bulan Ramadan. Sehingga apa? Muncullah penyakit. Kadang-kadang mual, kadang-kadang macam-macam nuturnya. Kenapa nggak terbiasa? Sholat pun gak terbiasa, sholat qiyamul lail. Masuk Ramadan 10 hari pertama bubar. Latih dari sekarang. Zikir pun demikian, doa pun demikian. Karena salah satu doa yang tidak ada, yang Allah ijabah, doa ketika saum. Dari mulai kita saum, makan sahur, menahan diri pada bulan Ramadan, atau sekarang ini misalnya pada pas waktu azan sholat subuh, berhenti sampai maghrib, ibadah yang paling panjang peluangnya untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang itu orang yang saum berdoa kepada Allah, Allah ijabah doanya. Yang kedua apa kata Rasulullah SAW? Ya, yang kedua adalah orang-orang yang du'aul musafir. Doa orang musafir, orang sedang perjalanan. Dan yang ketiga adalah du'aul mazlum, orang yang terzolimi berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Ada 2 kalimat yang disampaikan Rasulullah SAW. Mustajabah, Allah ijabahkan doanya. Di sana kata la turaddu da'wahum, enggak akan tertolak doanya orang yang saum kepada Allah tabaraka wa taala. Makanya ibadah Ramadan, banyak doa, ibadah doa. Orang baca Al-Quran, banyak baca Al-Quranul Karim dan banyak doa di dalamnya. Al-Quranul Karim minimal ada 60 macam doa dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita baca dari Alif Lam Mim sampai An-Nas, selesai 30 juz kita baca, maka ada 60 doa, baik doa Nabi dan Rasul maupun doa orang yang saleh di situ. Doa Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna khasirin. Doa Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Doa Nabi Musa alaihissalam, Rabbi zalamtu nafsi faghfirli. Banyak doa di dalamnya. Makanya kenapa para ulama kita mereka konsen kepada baca Al-Quranul Karim. Karena membaca Al-Quranul Karim itu kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dan banyak doa di dalamnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fillah Allah wa iyyakum ajmain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis menjelaskan kepada kita tentang Allah mengabulkan doa hamba-hambanya.
Hanya syaratnya kita kadang-kadang kita tergesa-gesa dalam berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang Allah Rasulullah SAW larang kita. Apa kata Rasulullah SAW di hadis yang sahih? Ya, Nabi radhiyallahu anhu Rasulullah SAW qala la tazalu yustajabu li 'abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'atil rahim. Ma lam yasta'jil. Subhanallah. Bahwa Allah akan selalu mengabulkan doa hamba-hambanya. Selama hamba-hamba tersebut memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak berbuat dosa, meninggalkan maksiat kepadanya, dan tidak berdoa untuk keburukan. Misalnya, ada orang yang benci pada atasannya. Ya Allah, mudah-mudahan kau bunuh dia. Alhamdulillah, itu nggak boleh ya seperti itu. Atau benci pada orang, minta dia untuk segera tidak. Sabar. Bahkan kita minta kepada Allah, berikan petunjuk kepada dia agar dia bisa selamat, orang lain bisa selamat dari gangguannya. Ini yang pertama. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Jangan putuskan silaturahim. Orang yang memutuskan silaturahim, maka Allah akan kata Allah. Barang siapa memutuskan silaturahim, Allah putus dengan dia. Kepada anak, kepada orang tua kita, pada paman kita, uak kita, bibi kita, apapun masalah, tahan, sabar. Jangan sampai memutuskan silaturahim membuat terhalangnya doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang ketiga, apa kata Rasulullah SAW? Walam yasta'jil, jangan dia tergesa-gesa. Berkata sahabat, ya Rasulullah, man yasta'jil, apa itu tergesa-gesa ya Rasulullah? Yaqul qad da'autu walam yastajib. Aku telah berdoa kepada Allah, aku telah minta kepada Allah, telah mohon kepada Allah. Allah enggak mengabulkan permintaanku, sehingga dia berputus asa dari doanya. Wa na'udzubillah min dzalik. Jangan. Karena kita minta kepada Allah, kapan Allah kasih? Terserah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bukan mengatur Allah. Allah Tabaraka yang mengatur kita. Kita hanya mohon, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Perbanyak minta, perbanyak permohonan. Allah yang akan menentukan kapan kita akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu lakum fi nafani wa yakum taqabbal minhu tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada kisah yang luar biasa menarik penutup dari khutbah ini. Kisah yang luar biasa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya seperti kita juga. Kadang-kadang kita ingin segera. Tastajil, yastajil. Ingin segera kita dikabulkan doa kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Rasulullah memberikan tiga kondisi, tiga keadaan yang Allah menggantikan atau memberikan atau ditabung oleh Allah Tabaraka wa doa kita. Apa kata Rasulullah SAW? Sahih. Dalam Imam Ahmad bin Hanbal juz kedua nomor 18. Juz ketiga nomor 18. Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW, "Ma min muslimin yad'u Allah azza wa jalla bi da'wati laisa fihi ismun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allah biha ihda salas." Tidaklah seorang muslim yang dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat dosa, tidak meminta keburukan dan tidak memutuskan rahim, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala Allah biha ihda salas. Di antara tiga di antara apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Pertama, innama ayyajal lahu da'watahu. Pertama, akan segera Allah kabulkan doanya. Ini luar biasa. Ini luar biasa orang yang berdoa kepada Allah langsung dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innama ayyadkhilahu lahu fi akhirah. Allah akan menabung, Allah akan menyimpan doanya untuk di akhirat nanti. Dan ini utama sebenarnya. Utama. Dunia kan sebentar kita minta.
Tapi akhirat kampung kekal abadi. Khairul laka minal ula. Khairul laka baqa. Akhirat Allah akan tabung, Allah akan simpan doa tersebut untuk kita di kampung akhirat kita nanti. Maka para sahabat mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa Pak? Wa imma yusarrifu anhu anis su'in min mislaha. Yang ketiga, atau dia akan digantikan oleh Allah, seharusnya dia dapat musibah, seharusnya celaka dia, dilindungi oleh Allah karena doa dia kepada Allah tabaraka wa taala. Subhanallah. Maka sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW, qalu ya Rasulullah, idzan nuksir. Qala Allahu aktsar. Berkata sahabat, ya Rasulullah, kita berbanyak doa ya Rasulullah, Allah lebih banyak untuk memberikan kabulan kepada doa kalian. Oleh karena itu ikhwani fillah Allah wa iyyakum, tidak ada yang sia-sia dalam doa kita. Enggak ada yang sia-sia. Minimal akan segera. Yang kedua mungkin tabungan di kampung akhirat kita. Dan yang ketiga adalah bisa mencegah kita dari musibah-musibah yang seharusnya menimpa kita. Allah gantikan kita enggak sadar itu. Itu Allah yang punya hak untuk itu semua. Terakhir ya Allah ya Rabbi, oleh karena itu ikhwani fillah Allah wa iyyakum, jangan kita sombong congkak kepada Allah tabaraka wa taala. Allah mengazab orang yang congkak dan sombong kepadanya. Apa kata Allah azza wa jalla? Ya wa qalu rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Allah telah mengikrarkan dirinya. Rabbukum astajib, mintalah kepadaku, astajib lakum, aku kabulkan permohonanmu, permintaanmu kepadaku. Sesungguhnya orang-orang yang congkak, takabur, nggak mau berdoa kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhilin, pasti aku masukkan dalam ke jahannam, kekal di dalamnya, hina dan dihinakan oleh Allah tabaraka wa taala. Walakin ikhwani fillah Allah wa iyyakum ajmain. Doa satu model ibadah yang tidak pernah usaha. Nggak perlu berinfak, nggak perlu bersedekah, nggak perlu. Hanya lisan kita ucapkan, hati kita benarkan, amalkan dalam anggota badan kita. Itu doa yang luar biasa. Allah gratiskan itu, semua manusia bisa berdoa kepada Allah. Kaya, miskin dia, sakit kah, sehat kah dia, tua muda kah dia, laki perempuan dia, bisa berdoa kepada Allah kapanpun, dimanapun, doa kepada Allah azza wa jalla. Karena bukan yang sia-sia. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla memudahkan lisan kita untuk berdoa kepadanya, melapangkan hati kita, dan Allah sampaikan kita sampai Ramadan yang akan datang nanti ini. Allah mudahkan untuk ibadah kepadanya, dan Allah terima ibadah kita, dan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita pemenang dalam bulan Ramadan. La'allakum tattaqun, membawa bekal takwa untuk menggapai 11 bulan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna haqqan rzuqna ittiba'ah wa inna batilan rzuqna ijtinabah. Allahumma ya musharrifal qulub syarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma rabbana faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna al-qaumil kafirin. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Allahumma rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا فاغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربنا صغارا.
اللهم ربنا فاغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربنا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا سميع الدعاء تقبل دعاء. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.